Oke teman-teman, bahasan kita kali ini adalah tentang aset tetap. Untuk peraturan terkait aset tetap itu ada di PSAK 16, PSAK 26 tentang biaya pinjaman, PSAK 61 tentang hibah jika aset tetapnya itu dihibahkan, dan interpretasi standar akuntansi Kompas nomor 25 atas setengah ISAK 9 tentang perubahan atas liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi dan liabilitas serupa. Ini apabila kita membangun aset tetap, gitu ya. Undang-Undang Presiden nomor 5 tahun 60 tentang peraturan dasar pokok agraria. Dan ini kaitannya dengan tanah ya, agraria. Aset tetap itu apa sih? Aset tetap itu aset yang berwujud, dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Jadi aset tetap itu bedanya dengan aset lancar itu adalah dia digunakan. Perusahaan itu menggunakannya untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau digunakan untuk menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa, dan juga untuk direntalkan atau kita menghasilkan jasa atau usaha dari aset tetap itu, misalkan mobil gitu ya, kita sewakan. Kalau untuk penyediaan barang dan jasa misalkan mesin, atau untuk tujuan administratif artinya untuk tujuan operasional, misalkan mobil kantor untuk tujuan operasional biasa misalnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Jadi dia dinamakan aset tetap. Kenapa? Karena ada pemakaian lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun biasanya. Satu periode akuntansi itu kan 1 tahun takwim ya. Aset tetap yang direntalkan jika berupa tanah atau bangunan disewakan dengan harga sewa, maka dikategorikan sebagai aset tetap. Jika tidak disignifikan, maka kategorinya sebagai properti investasi. Nah, nanti ada bedanya. Ada yang dikategorikan sebagai aset tetap atau ada yang dikategorikan sebagai properti investasi. Cluenya apa? Cluenya tuh jika disewakan dengan harga sewa itu maka tetap, tapi jika tidak signifikan atau harga sewanya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, misalnya itu dikategorikan sebagai properti investasi. Oke, selanjutnya kita bagi aset itu jadi beberapa bagian, yaitu cara perolehannya itu ada kepemilikan langsung atau tidak langsung. Pemilikan langsung itu dengan pembelian, membuat sendiri, hibah atau hadiah. Langsung kita terima, tidak langsung dengan sewa pembiayaan atau leasing ya. Jadi kita sewa dulu dengan nanti ada perjanjian, di akhir perjanjian maka aset tadi milik kita. Nah, itu namanya kepemilikan tidak langsung atau sewa pembiayaan. Klasifikasinya ada berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan suku cadang. Nah, suku cadang juga termasuk ke tetap. Pengukuran aset tetap, komponen biaya diukur berdasarkan harga perolehan atau harga yang seluruh harga yang terjadi pada saat kita peroleh asetnya. Gitu. Termasuk biaya impor kalau misalnya diimpor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan-potongan lain. Jadi kalau ada pajak, jadi untuk apapun itu, kalau misalnya dia tidak dapat dikreditkan itu kalau di perpajakan itu bisa dikembalikan ya. Ada istilah dikreditkan. Dikreditkan itu nilainya bisa mengurangi pajak penghasilan, maka dia kalau tidak boleh dikreditkan, maka dia masuk ke harga perolehan.
Juga biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi, biaya perjalanan, biaya, semua biaya yang dikeluarkan itu untuk mengirim ya sampai ke perusahaan dan aset itu siap untuk digunakan, itu semuanya masuk ke harga perolehan. Yang ketiga itu estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset, tetap restorasi lokasi aset, bongkar muat dari gudang misalkan, kalau dari kontainer itu juga masuk ke harga perolehan. Kewajiban timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memastikan persediaan. Jadi kalau misalnya dia digunakan selain untuk memastikan persediaan atau memastikan itu, maka dia masuk ke harga perolehan. Juga termasuk dalamnya adalah biaya pinjaman. Jadi kalau misalkan kita beli aset dan itu kita uang pinjaman, itu misalkan kita beli mesin 1 miliar, terus ada bunga pinjaman, misalkan kita beli mesin itu minjem ke bank misalnya, terus dari bank itu ada bunganya, nah bunganya itu masuk ke harga perolehan gitu ya. Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung ya, biaya imbal kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi tetap. Jadi kalau ada gaji pegawai gitu pada saat kita bangun misalnya, itu masuk gitu ya, atau gaji buruh atau gaji tukang bangunan pada saat kita membangun gedung misalnya gitu, itu masuk. Terus biaya penyiapan lahan untuk pabrik, jadi pada saat biaya pengurukan, biaya persiapan lahan, biaya buat fondasi itu masuk. Biaya handling, penyerahan awal itu juga masuk. Biaya perakitan dan instalasi, jadi kalau misalkan ada mesin instalasi, ada biaya untuk perakitan segala macam, itu masuk. Terus biaya pengujian aset, jadi pada saat aset itu mau digunakan biasanya diuji dulu apakah asetnya itu misalkan masih layak untuk digunakan. Nah itu juga masuk ke biaya, yang dapat diatribusikan langsung. Komisi profesional itu misalkan pada saat kita perolehan aset tetap, ada notaris, ada perjanjian, itu kan profesional, itu juga masuk ke dalam ini. Contoh biaya yang bukan biaya perolehan aset tetap, biaya pembukaan fasilitas baru bukan, biaya pengenalan produk baru bukan, karena dia masuk promosi ya. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru serta biaya administrasi dan overhead lainnya bukan masuk ke biaya perolehan. Biaya yang tidak menambah manfaat pada saat aset tetap tidak boleh dimasukkan dalam keadaan dalam ini yang tidak menambah manfaat atau tidak bisa menambah usability penggunaan aset di jangka yang panjang, itu tidak boleh masuk. Biaya kerusakan sengaja, kesalahan pemasangan, denda pajak, pencurian, PPN tidak dapat dikreditkan, biaya kerusakan lainnya, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam harga perolehan aset tetap gitu ya. Contoh perusahaan membeli peralatan kantor senilai 10 juta. Nah, PPN itu kalau misalnya PPN tidak dapat dikreditkan, dia tidak bisa dimasukkan dalam di harga perolehan. Kalau dapat dikreditkan, dia bisa dimasukkan gitu, kalau mau dikreditkan. Terus PT ABC membeli mesin 1 miliar, harga PPN 10% tidak dapat dikreditkan, tidak dapat dimasukkan sebagai harga perolehan. Biaya pemasangan mesin 200 juta bisa masuk, diskon juga masuk. Biaya pembongkaran itu juga masuk ke situ. Kan?
termasuk juga suku bunga 12% diskon faktor. Nah, nanti ini dihitung, nah itu biaya itu juga masuk. Jadi biaya bunga juga masuk situ. Untuk 103 freight in masuk, jadi harga perolehan freight masuk, biaya balik nama masuk, komisi perantara itu tidak masuk, gitu ya. Denda pengangkutan tidak masuk karena supir, asuransi dia masuk gitu. Akhirnya gini, kita identifikasi biaya-biaya yang bukan merupakan biaya kerusakan nggak masuk, kesalahan pemasangan nggak masuk, denda nggak masuk, pencurian dan biaya kerusakan lain tidak masuk. Jadi kalau di sini denda pengangkutan ini tidak masuk, komisi perantara tidak masuk. Ya, aset tanpa tetap secara kredit, ini pengakuan asetnya. Tanpa potongan pembelian, itu rumusnya harga beli tambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalau dengan potongan, harga beli tambah biaya keluarkan dikurangi diskon pembelian. Pembelian cicilan, kalau beraktif dengan cicilan menggunakan rumus harga beli tambah biaya yang dikeluarkan. Bunga yang dibayarkan tidak menambah harga perolehan. Dibeli mesin dengan harga 100 juta, ongkos akuntan, biaya pemasangan 500 juta, surat kredit segini. Buat jalan untuk pembelian secara kredit, nah bunga tidak masuk, berarti nanti di sini 1 juta, 100 juta, ongkos angkutnya 1 juta, 105 juta 500 ribu. Itu dengan lawannya akun payable atau dengan cicilan gitu. Iya, perolehan hak atas tanah. Untuk atas perolehan hukum, hak atas tanah berupa hak milik tidak diperkenankan kecuali ada izin dari pemerintah. Biaya pengurusan legal saat pertama kali pembelian menjadi penambah nilai aset. Biaya pengurusan legal selanjutnya menjadi aset tidak wujud. Jadi untuk yang pertama kali, pada saat pertama kali perolehan, maka biaya legal itu biaya hukum gitu ya, itu masuk ke harga beli gitu ya, masuk harga perolehan. Kalau misalnya pengurusan selanjutnya itu tidak masuk. Biaya notaris, biaya PPAT dia masuk. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu juga masuk harga perolehan. Terus 500 juta masuk, PPN masukan tidak masuk. Terus biaya komisi perantara itu juga tidak masuk ke harga perolehan. Biaya pematangan tanah masuk ke harga perolehan.
Bila kedua aset yang harganya bergabung tidak memiliki harga pasar. Nah, ini kalau misalnya pembelian gabungan. Kalau misalnya kita membeli gabungan, misalkan tanah dengan bangunan gitu ya, bila kedua aset yang harganya bergabung memiliki harga pasar, maka harga tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemisahan harga beli masing-masing aset. Salah satu aset diketahui harganya. Bila hanya salah satu yang diketahui harganya, maka rumusnya adalah cost total cost dikurangi harga pasar aset yang diketahui. Gitu. Dibeli sebuah rumah dengan tanah total harga 90 juta. Harga pasar tanah 40 juta. Harga pasar rumah 60 juta. Harga masing-masing aset berapa? Nah, kita tinggal tahu. 40 tambah 60 berarti berapa? 100 kan? 40 per 100, 40% kali 90 juta itu harga tanahnya, terus 60% kali 90 juta itu harga rumahnya gitu. Karena acuannya itu dari perbandingan antar harga pasar. Kalau salah satu aset diketahui, misalkan dibeli rumah dengan harga total harga 90 juta, harga pasar tanah 40 juta, harga masing-masing aset berapa? Tinggal 90 juta kurang 40 juta jadi 50 juta. Jadi harga rumahnya 50 juta, harga pasar tanahnya 40 juta gitu. Aset tetap jika diterima sebagai hadiah. Untuk mencari nilai aset tersebut, rumusnya adalah cost-nya itu harga pasar aset tambah biaya tambahan lainnya. Diterima hadiah berupa kendaraan, undian tabungan BCA 1 juta, pajak 20% ditanggung oleh pemenang, biaya balik nama 250.000, ongkos angkut 200.000 dibayar pemenang. Maka harga pendapatannya berapa? Pendapatannya adalah pendapatan kontribusinya harga aset dikurangi pajak 80 juta, biaya perubahan aset sama dengan 100 juta tambah 250.000 tambah 200.000 sama dengan 100 juta 450.000. Maka acuan kita adalah harga pasar. Saya terkop aset berapa? 1 juta. Tambah dengan biaya 250.000 tambah dengan ongkos angkut 200.000. Pendapatan kontribusi, acuan kita bukan dari pendapatan kontribusi, tapi dari harga pasar aset, gitu ya. Tetap diterima sebagai sumbangan. Biasanya diterima hibah pemerintah, bantuan dalam bentuk sumber daya kepada entitas sebagai imbalan untuk kepatuhan entitas di masa lalu atau di masa depan. Pengakuan hibah ada 2 metode. Hibah diakui dengan penghasilan tangguhan yang diakui dalam rugi laba dengan dasar sistematis selama umur manfaat. Hibah jadi sebagai pengurang dalam perhitungan nilai aset, nilai tercatat aset. Contoh, sebagai pendapatan ditangguhkan. Bagi company menerima Rp500.000 dari pemerintah untuk membeli peralatan. Harga peralatan 2 juta, umur kami 5 tahun, pensiunan garis lulus. Nah, untuk pada saat mendapatkan hibah yang dia diakui sebagai pendapatan hibah ditangguhkan. Dulu dia dapat kas 500.000, terus di sini pendapatan hibah. Kemudian dia membeli peralatan seharga 2 juta gitu ya. Biasa aja 2 juta. Uang kas keluar 2 juta. Nah, pada saat penyusutan aset, maka pendapatan tadi juga dia ikut disusutkan. Pendapatan ditangguhkan terhadap pendapatan hibah. Jadi nanti pengakuan pendapatannya sesuai dengan penggunaan asetnya gitu. Kalau dia disusutkan selama 5 tahun, maka dibagi 5.
Jadi setiap tahunnya adalah 100.000. Nah, ini contoh pengakuan hibah dihapus sebagai pengurangan aset. Pada saat mendapatkan hibah, itu dia tidak dihapus sebagai pendapatan, tapi langsung pada peralatan gitu. Jadi kas terhadap peralatan, jadi peralatannya itu berkurang, ya. Kemudian dia membeli peralatan terhadap kas sebesar 1.500.000. Nah, pada penyusutan seperti biasa saja, yang disuskan adalah yang 1.500.000 gitu. Penyusutan. Setelah penyusutan nanti pelepasan, kemudian penyajian. Penyusutan aset tetap merupakan konsekuensi dari penggunaan aset tetap akan mengalami penurunan fungsi karena kerusakan, pemakaian, atau karena ketidaklayakan fungsional atau ketinggalan zaman. Ini konsekuensi pada saat aset itu digunakan. Aset itu kan pada saat kita gunakan maka dia ada penyusutan atau konsekuensi penggunaan aset tetap. Jadi nilainya itu berkurang karena setelah digunakan kalau dia telah menghasilkan pendapatan maka disusutkan gitu ya. Faktor yang berpengaruh dalam perhitungan penyusutan ada dua, ada harga perolehan dan nilai residu atau nilai sisa. Nilai sisa itu adalah prediksi atau taksiran potensi arus kas masuk bila aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aset. Jadi nilai yang kemungkinan akan kita terima pada saat nanti akhir, pada saat aset itu dilepas atau dihentikan. Misalnya pada masa penarikannya aset tidak bisa dijual atau tidak laku untuk dijual, maka hanya jadi 5 saja. Kemudian umur ekonomis. Nah, ini umur fungsional atau umur ekonomis, atau bisa kita bilang jangka waktu pemakaian aset. Jadi umur pemakaian aset. Kemudian ada istilahnya nilai buku aset tetap, yaitu H. Nilai buku itu adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Ini nilai sekarang lah, nilai sekarang dari aset itu namanya nilai buku. Nilai setelah dikurangi penyusutan selama beberapa tahun itu nilai buku. Metode penyusutan ada banyak. Ada yang dia didasarkan pada atas dasar waktu, pada penggunaan, ada kriteria lain gitu ya. Kalau atas waktu itu ada straight line method, metode garis lurus, ada metode double declining, ada declining balance, the sum of the year digit, itu tergantung dari jumlah pemakaian tahun. Terus ada penggunaan, ada metode jam jasa. Misalkan satu mesin, maka disusun berdasarkan satu mesin dia ditaksir dia bisa beroperasi sebanyak 50.000 jam, maka dia disusun berdasarkan penggunaan dari mesin tadi sudah berapa jam. Atau metode unit produksi, di mana ditaksir itu misalkan di mesin itu bisa menghasilkan beberapa unit produk. Misalkan kita beli satu mesin printer, misalkan dia bisa ngeprint, dia maksimal bisa ngeprint itu sampai 200.000 lembar, maka penyusutan yang dihitung pada saat dia sudah menghasilkan berapa ratus ribu lembar. Atau kriteria lainnya, ada yang metode gabungan, metode persediaan, metode anuitas, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada banyak metode. Tapi yang biasa dipakai itu ada dua sih. Kalau di pajaknya dipakai itu straight line dengan double declining. Jadi yang diperbolehkan dua. Metode straight line itu metode yang dianggap aset tetap akan mengalirkan manfaatnya rata di sepanjang penggunaannya. Jadi kalau misalkan dia 5 tahun, maka setiap tahunnya itu tinggal bagi 5 aja gitu ya.
rumusnya harga perolehan kurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, atau tarif kali harga perolehan kurangi nilai residu. Tarifnya itu 100% dibagi dengan umur manfaat. Misalnya umur manfaatnya itu adalah 10 tahun, maka 10% dibagi 10, maka dia 10% per tahun. 100% dibagi 10, maka dia 10% per tahun gitu. Contoh sebuah kendaraan diperoleh pada tanggal 6 Juni. Perolehan mesin sebesar 13 juta. Mesin taksi memiliki umur ekonomis 5 tahun. Apabila sudah tidak digunakan, diperkirakan masih bisa dijual seharga 100 juta. Itu depresiasinya. Nah, berarti kan 13 juta kurang 1 juta. Itu berapa? 12 juta. 12 juta dibagi 5 tahun. Nah, 12 dibagi 5 sama dengan apa? Kalkulator. Dibagi 5 sama dengan 2.400.000 per tahun. Per bulannya berapa? Per bulannya itu 200.000. Sedang kita lihat Juni sampai dengan Desember berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, 7 bulan. Kali 7, 1.400.000 untuk tahun 2014. Kenapa kita hitungnya Juni termasuk? Karena dia sebelum tanggal 15. Kalau misalkan dia perolehannya setelah tanggal 15, maka hitungannya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Tapi karena dia perolehannya tanggal 6 Juni, maka Juni dihitung 1 bulan penuh. Jadi 7 bulan. Jadi berapa depresiasinya? Untuk 2014 itu 1.400.000. Berapa tahun tuh? 2014 sampai dengan 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Berapa depresiasinya? Semuanya udah hilang, udah habis. Karena dari 2014 ke 2019 itu berapa tahun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 tahun. Jadi sudah habis. Maka depresiasinya adalah senilai berapa? 13 juta. Metode selanjutnya adalah metode declining balance method atau metode 2 kali garis lurus. Ini rumusnya metode ini menghasilkan beban sistem periodik yang semakin menurun. Dalam metode ini sekalipun nilai umur ekonomi sebelum habis, tetapi jika nilai bukunya sama dengan nilai residu, maka tidak boleh dimasukkan lagi untuk periode berikutnya. Jadi langsung habis nilai residunya. Contoh, rumusnya tarif kali nilai buku. Tarifnya 2 kali 100% bagi 2 kali tarif garis lurus. Jadi 2 kali 100% dibagi dengan umur manfaat. Contoh, kendaraan perolehan 80 juta, nilai sisa 3 juta, umur manfaat 5 tahun. Tarifnya 40%.
maka nilai buku 18 juta itu dikali 9/10 dapat akumulasi segini. Nilai buku berapa? 18 kurang ini sekian. Ini dikali 12 juta 600 harusnya ini 600, maka sekian. Nanti yang ini 40% kali 7.560.000, ini 4 juta. Karena nilai residunya ada 3 juta, maka langsung 4 juta dikurangi sekian, maka sekian. Sampai nanti akhirnya nilai bukunya sama dengan nilai residu gitu. Declining method itu tetap diasumsikan memberikan manfaat terbesar. Semakin lama saya digunakan, maka atribusinya akan menurun. Metode selalu menurun ini cocok diaplikasikan pada setup di mana tingkat kerusakan bergantung dari volume output yang dihasilkan untuk proses produksi. Contoh, tanggal 12 Februari membeli mesin bubut harga 350 juta, biaya pemasangan 10 juta, umur ekonomis 8 tahun, nilai sisa 60 juta, depresiasinya tarif 1 kurangi 60 juta per 360 juta pangkat 1/8 sama 27,7%. Pensutannya 11/12 kali 20% kali 200 itu. Ini contohnya. Jadi pakai rumus 1 dikurangi nilai sisa dibagi dengan harga perolehan dipangkat 1/n. N itu lama. Penyusutan nilai ekonomis. Metode berikutnya adalah sum year digit method. Metode ini merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan. Contoh, harga perolehan 135 juta, nilai taksiran 115 juta, nilai taksiran nilai sisa. Mampu produksi 4 tahun. Maka dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 10, nilai penyusutannya sama dengan 120 juta, 135 dikurang 15 juta, jasa penyusutannya 4/10 kali 220 itu penyusutannya. Ini penyusutannya setiap tahunnya sampai tahun terakhir. Nah, ini berdasarkan unit produksi. Itu tinggal harga perolehan dikurangi dari sisa dibagi bermanfaat. Itu buat tarifnya. Rumus penyusutannya total produksi setahun kali penyusutan, tarif penyusutan per unit produksi. Ini gampang sih, tinggal kali tarif aja. Tarif per unitnya berapa? Jadi misalkan nilai perolehannya kurang nilai sisa bagi unit maksimum, unit produksi, umur manfaat jam mesin. Jadi ini perkiraannya itu berdasarkan manfaat jam mesin ya. Itu tinggal dikali aja. Ini jika setelah dipakai maka umur ekonomisnya tidak tepat sehingga terus perlu melakukan revisi. Koreksinya dilakukan hanya untuk penyusutan tahun yang akan datang saja. Rumusnya tuh ini. Nilai buku saat revisi kurang nilai revisi baru
dibagi N baru sama N revisi minus N yang sudah dijalani. Jadi misalkan nih, pada tahun 2005 dibeli sebuah mesin dengan nilai 500.000, nilai hasil 50.000, umur teknologi 5 tahun. Pada tahun 2008 dilakukan revisi di mana nilai hasilnya menjadi 30.000, umur ekonomi mesin seharusnya 7 tahun. Maka pensutannya kita hitung dulu dari tahun 2005 sampai tahun 2007, 270.000. Nilai bukunya sama 230.000. Maka yang barunya itu adalah tadinya 5 tahun, sisanya tinggal yang sudah dijalankan kan 2 tahun ya, sisanya tinggal 3 tahun. Maka 7 tahun kurangnya 3 tahun, maka 4 tahun. Jadi yang umur ekonomisnya untuk selanjutnya hanya 4 tahun. Pensiun tahun 2008 230.000 kurangnya 30.000 dibagi 4 sebenarnya 50.000. Jadi yang tadinya seharusnya hanya tinggal 3 tahun, sekarang jadi 4 tahun. Nah, istilah deflasi ini istilah atas tetap yang akan habis manfaatnya tidak dapat digantikan. Contoh minyak, gas bumi, pertambangan, dan lain-lain. Deflasi itu untuk tambangan. Jadi dia yang bakal habis langsung manfaatnya tidak dapat digantikan. Contoh PTBC melakukan pertambangan 1.000 hektar dengan rincian biaya pembebasan lahan 50.000, eksplorasi 100.000, pengembangan totalnya 1 juta. Nilai kandungan emas dalam sebanyak 100.000 kilo. Total perusahaan yang berproduksi menghasilkan 5.000 kilogram emas, misalnya gitu ya. Maka biaya pensutannya itu costnya 1 juta bagi 100.000, karena dia bisa menghasilkan 100.000, gitu kan? Sama dengan 10 rupiah per kilo. Itu biaya pensutannya 25.000 kali 10, gampang. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah pelepasan. Pelepasan itu pembuangan aset, penjualan aset, pertukaran atau sumbangan. Nah ini harus diperhatikan nih nanti. Yang harus diperhatikan itu adalah nilai buku pada saat dia mau dilepaskan. Gitu. Dalam pembuangan, rugi pembuangan aset tetap sama dengan nilai buku tetap saat pembuangan. Contoh jurnal depresiasi. Sebelum dilepas kita hitung dulu depresiasinya. Kemudian di jurnal pelepasan asetnya. Gitu. Kalau untuk penjualan aset tetap, perusahaan melepaskan aset tetap lamanya dan menerima kas atau aset lainnya. Dalam hal ini kan terjadi kerugian ataupun keuntungan. Nah, jadi yang aset lamanya itu dikeluarkan dulu, kemudian dia jual, dihitung dulu. Jadi setiap pelepasan dihitung dulu depresiasi terakhir sampai dengan waktu pelepasan. Kemudian ini kalau untuk rugi, akumulasi depresiasinya dihilangkan. Tadinya akumulasi depresiasi kan dikredit ya, ini kita debitkan nilai berapa, kemudian asetnya yang tadinya debit kita keluarkan di kredit. Kalau misalkan ada keuntungan, maka masuknya pada kerugian masuknya loss. Kalau ada keuntungan masuknya ke
gain gitu ya, gain or loss. Dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis, umumnya menciptakan substansi ekonomi, sehingga keuntungan atau kerugian, atau sehingga terjadi keuntungan atau kerugian. Maka keuntungan dan kerugian diakui. Ini pertukaran. Kalau sejenis, maka keuntungan atau kerugian jika dalam perkara tidak terdapat substansi ekonomi, maka laba tidak diakui, melainkan mengurangi harga perolehan. Nah, ini dia. Jadi kalau sejenis, kalau misalnya dia laba, dia tidak diakui tapi mengurangi harga perolehan. Jika aset tetap disumbangkan, nilai wajar asetnya lebih besar dari nilai bukunya, maka selisih dicatat sebagai keuntungan atau dilaporkan ke dalam beban, bukan penghasilan. Ini kalau disumbangkan nih. Contoh. Ini ada kesalahan perhitungan, nanti kita bahas lagi untuk contohnya nih. Itu dibahas tersendiri untuk apa? Contoh soal yang ini. Ada istilahnya penurunan nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai aset, maka besar penurunan harus dicatat. Penurunan nilai aset akan terjadi jika nilai buku aset lebih rendah dari nilai wajar aset atau biaya untuk menjual aset. Contohnya, pada tanggal 31 Desember, Hanoi Company memiliki peralatan 26 juta, akumulasi penyusutan 12 juta, nilai ekonomis 4 tahun, nilai residu 2 juta, maka tanggal tersebut diakui nilai wajar aset, kalau biaya yang untuk menjual adalah 11 juta. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya adalah 26 juta dikurangi 26 juta dikurangi 12 juta, sisanya berapa? 14 juta. 6 kurang juga 4. Ya. Ini adalah 10 juta. Dua puluh 24 juta, 24 juta dikurangi 12 juta, 12 juta. $26 juta dikurangi akumulasi penyusutan 20 kurang 10 14 juta. 14 juta dikurangi 11 juta. Begini. 26 juta dikurangi 12 juta. 14 juta
kurangi 11 juta. Juta. Karena nilai bukunya lebih kecil dibandingkan di sini, nilai wajarnya lebih kecil, maka jumlahnya sebenarnya 3 juta. Nah, ini untuk pengeluaran setelah biaya yang terjadi setelah perolehan aset tetap. Kalau pengeluarannya relatif kecil dan rutin, jadi sebagai beban. Setiap yang terjadi setiap periode serta masa manfaat pengeluaran selama 1 tahun. Dalam revenue expenditure itu diakui sebagai beban. Kalau untuk capital expenditure, nilainya relatif besar, tidak dilakukan secara rutin, dan dapat memberikan manfaat, yaitu lebih dari 1 tahun, maka diakui sebagai pengeluaran modal dan menambah harga perolehan aktiva. Klasifikasi bisa kita kasih contoh ikut penambahan. Cirinya penambahan atas aktif tetap yang telah ada. Contoh penambahan uang pada bangunan baru, maka masuknya jumlahnya bangunan dan kas. Kalau perbaikannya itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas operasi. Contoh penggantian unit motor penggerak 1 mesin diganti dengan kapasitas lebih besar, maka dia menghapus unit motor baru, terus mencatat menghapus unit motor lama, mencatat unit motor baru. Koreparasi menambah umur aset tetap, maka dia mengurangi akumulasi penyusutan. Kita bahas contoh. Berikut data aset tetap. Contohnya tanggal 1 dibayar ongkos perbaikan atas atap bangunan. Nah, itu dia masuknya beban pemeliharaan. Juga untuk yang ganti oli gitu ya. Tapi kalau misalnya ganti mesin baru, meningkatkan kapasitas mesin, maka dia akumulasi penyusutannya dikurangi. Mesin lama dihilangkan, mesin baru dimasukkan. Kendaraan diperbaiki atau turun mesin, maka masuknya ke akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau bangunan baru, maka masuknya bangunan dan kas gitu ya. Penyajian. Ini penyajian aset tetap di laporan keuangan. Setelah pengakuan sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan. Rugi penurunan adalah jika perusahaan mendadak terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Contoh.
Jadi acuan kita adalah nilai wajar. Angka perolehan misalnya memiliki peralatan harganya 50 juta, akumulasi dari residu 20 juta. Umur ekonomis dari residu 0, kita sebut nilai wajar aset 30 juta. Biaya untuk menjual 2 juta. Maka rugi penurunan nilainya sebesar 2 juta. Nanti akan dibandingkan antara nilai buku dengan nilai wajar neto. Nilai wajar dari mana? Nilai wajar aset dikurangi dengan biaya untuk menjual. Nilai wajar neto jadi hasilnya 30 juta dikurangi dengan 2 juta, maka 28 juta. Sedangkan nilai bukunya adalah 30 juta. Kita masuk ke rugi penurunan nilai. Jumlahnya rugi penurunan nilai terhadap akumulasi penurunan nilai. Nah, rugi ini nanti adalah comprehensive income. Selanjutnya adalah properti investasi. Apa itu? Adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari satu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak digunakan dalam produksi atau tidak untuk dijual dan kegiatan usaha sehari-hari di depan. Ini tanah yang dimiliki jangka waktu panjang untuk investasi ditemukan untuk kegiatan usaha dan dijual jangka pendek. Tanah yang dikuasai yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan seperti investasi. Bangunan yang disewakan kepada pihak lain satu lebih sewa operasi leasing. Bangunan yang belum terpakai tapi tersedia untuk disewakan. Masuk properti investasi. Yang bukan itu properti yang untuk dijual dalam proses pembangunan yang digunakan sendiri untuk kegiatan produksi untuk mes. Seperti yang disewakan kepada selain dengan tujuan sewa pembiayaan. Itu bukan properti investasi. Ukurannya itu sebesar biaya perolehan. Perjanjiannya dapat dilakukan dengan metode biaya atau metode wajar. Kita bandingkan nanti. Membeli tanah dengan harga 500 juta PT ABC, bangunannya 300 juta. Untuk disewakan dalam bentuk sewa operasi, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nilai wajar dari tanah 502 juta, bangunan 350 juta. Untuk metode biaya, maka pembeliannya, penyusutannya, untuk metode biaya dia untuk penentuan nilai wajar tidak ada. Sedangkan untuk kenaikan aktiva, untuk nilai wajar dia ada 2 juta. 20 juta. Jadi bedanya pada saat ada penaikan aktiva saja. Oke, ya sekian kuliah hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan contoh-contoh soalnya.